Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Kembali lagi di channel YouTube Nurfa Kuadrat. Tapi aku sekarang nggak kuadrat. Partner aku Nurfadilah emang stay di Bogor dan aku kembali ke kehidupan aku yang semula. Aku emang kuliah di Bandung dan aku jauh sama Nurfadilah. Jadi sekarang aku bikin kontennya sendiri. Gitu. Dan aku sekarang mau nge-share kalian. Mau nge-share sih, takutnya ada yang senasib sama aku dan nantinya bingung gitu harus kayak gimana. Dan nasib aku apa kemarin? Aku ketinggalan kereta. Aku ketinggalan kereta ketika aku mau ke Pare. Aku kan ngeset buat berangkat dari Pasar Senen ke Kediri kan. Nah, aku dari Bogor ke Senen dulu kan otomatis. Karena emang waktunya akunya terlalu santuy. Akunya terlalu santuy. Ketika sampai di Senen, ya udah ketinggalan kereta. Di situ aku bingung, aku harus kayak gimana. Aku nggak punya saudara di Senen, aku nggak punya saudara di teman-teman di Senen. Pokoknya udah bingung banget. Terus aku bingung juga mikirin gimana caranya aku bisa sampai ke Pare lagi. Soalnya kan kalau udah angus udah nggak bisa. Aku nanya ke bapak-bapak yang ngurusin tiketnya gitu, Pak saya ini mau ke Kediri. Yang jam berapa? Yang jam 10 Pak. Sekarang udah jam berapa? Udah lebih, kata si bapak gitu. Terus keretanya juga udah berangkat. Jadi aku nggak bisa gimana gitu, kata si bapak. Ya udah nggak bisa, udah angus, kata bapak gitu. Ya udah Pak, makasih. Di situ aku nangis, aku bingung harus kayak gimana. Tapi untungnya dan bersyukurnya karena aku masih punya teman di daerah Jakarta meskipun gak di Senen, adalah satu di Tanjung Priuk. Jadi aku ke Tanjung Priuk deh, aku nginep di dia. Sambil di rumah dia, aku mikir gimana caranya aku bisa sampai ke Pare lagi tanpa aku pulang lagi ke Bogor gitu lah. Terus kata teman aku, cobalah naik bis, kata dia gitu. Boleh tuh, iya ya naik bis ya, tapi makan waktu berapa lama ya, kata. Terus kata teman aku, sama aja sih sebenarnya, nggak bakalan jauh beda, paling mungkin kalau bis emang lebih lama gitu lah. Ya udah deh, iya. Terus kata teman aku yang satu lagi, coba pakai pesawat. Oh no, enggak, karena budget aku sedikit. Buat kalian nih yang budgetnya ngepas, apalagi yang masih student, masih mahasiswa atau masih siswa-siswa, pengen banget ke Pare tapi bernasib tidak baik kayak aku, ketinggalan kereta gitu. Tenang, kalian masih bisa going to Pare kok dengan alternatif lain, yaitu bis. Nah, aku naik bis. Tapi kalian juga harus hati-hati. Di bis itu banyak banget calo. Nah, kemarin juga nasib aku yang tidak baik ketidakbaikin lagi karena aku tuh pas mesen tiket kena calo. Nah, cuman ya namanya juga lagi pengen banget ke Pare. Apapun itu diterpa, apapun itu ditempuh. Wah, pokoknya uh, mau berapa lah nggak apa-apa doh, harganya berapa juga, yang penting gue bisa jadi ke Pare nih. Terus kata teman gue, ya udah cina, ya udah ya naik ini aja, apa naik bis, kata dia gitu. Ntar lu ke Tanjung Priuk aja cina gitu. Tanjung Priuk lah, aku di Tanjung Priuk aku kan disuruh temen aku langsung ke loket. Emang udah posisi udah mau ke loket, cuman di situ ada bapak-bapak. Kata bapak-bapak, ini mau kemana? Mau ke Kediri Pak, mau ke Pare. Oh, mau ke Kediri, sini saya anterin, beli tiketnya. Oh, boleh boleh. Karena di situ kan posisi aku bawa koper gede yang buat di Pare 1 bulan itu, gede banget, nggak gede banget sih, standar. Kan aku bawa koper kan, si bapaknya kasihan juga kayaknya ke aku, jadi langsung bawain koper aku, langsung diantar lah ke loket. Padahal nih ya, ternyata dari posisi aku yang ditanya si bapak itu sama loketnya tuh cuman kisaran 8 langkah lagi lah,
apaan lah, cuman di situ karena aku ketemu dulu sama si bapak, jadi aku ngobrol dulu dan si bapak ngebantuin aku dulu bawa koper dan dianterin ke sana. Setelah sampai di loket, aku langsung nanya, Pak mau ke Kediri berapa? Terus nggak lama si bapak yang nganter aku bilang dulu ke si bapak itu, shh, apa gitu, mereka tuh ngobrol. Aku kan gak mau kepo ya, aku diam aja. Terus gak lama si bapak bilang 330 Nek. Oh 330, ya oke oke. Karena di situ ya gimana caranya aku mau ke Pare mau berapapun itu ya, ya udah kata aku, udahlah aku bayar 330. Aku di situ posisinya nggak terlalu memperhitungkan mau berapa, yang penting nanti aku nyampe ke Pare. Setelah itu aku naiklah bis. Aku di situ juga baru tahu ternyata banyak agen-agen juga kan yang buat ke Jawa, karena aku baru pertama kali banget ke Jawa naik bis sendiri lagi, jadi aku nggak tahu apa-apa. Mau naik bis apapun itu dan berapapun itu aku oke. Udah nyampe di bis, aku lihat, oh ini tuh bisnya bis Handoyo, PO Handoyo. Nggak tahu PO sih artinya apa, singkatannya apa, pokoknya merek bisnya tuh Handoyo. Nah di situ aku posisinya kan di paling depan. Ini kan supir, belakang supir ada ini kan, ada bangku. Aku bangku belah sininya yang dekat ke pintu keluar gitu. Nah aku di situ nggak ngeh, karena 330 ya bagi aku ya selagi masih ada ya kenapa enggak lah. Di situ aku masih apa namanya, masih biasa aja. Terus yang duduk sama aku nanya, Neng mau kemana? Mau ke Kediri. Oh ke Kediri emang bisa dari sini, kata si kakak itu nanya ke aku. Kata si kakak itu nanya ke aku lagi. Eh, karena aku karena kan aku tadi bilangnya emang mau ke Kediri, dan kata si bapak emang bisa, emang ini tuh ke Kediri. Enggak Neng, ini tuh ke Jogja, pemberhentian terakhirnya di Jogja. Hah, Jogja? Jadi aku turun di Jogja? Terus kata si kakaknya, iya wong saya aja mau turun di Magelang, kata dia gitu loh. Terus aku gimana, coba tanya ke Kenek, kata si kakak itu gitu. Udah aku nanya lah ke Kenek, Pak saya turun di Kediri bisa kan? Oh kamu tadi pesen tiketnya ke Kediri? Iya pak. Bisa bisa, nanti kamu turun di Jogja langsung naik ke Kediri lagi. Naik ke Kediri lagi, jadi ini nggak langsung ke Kediri, nggak Neng, ini tuh sampai Jogja aja. Ya terus aku gimana, aku udah bayar sampai Kediri. Terus kata si bapaknya, ya udah ya nanti nanti dioper kamu pindah bis doang, katanya gitu. Oh ya udah, tapi bener ya pak bantuin saya buat nyari bisnya lagi? Iya pasti, kata si bapak. Oh ya udah, habis gitu perjalanan lah, alhamdulillahnya dapat makan malamnya tuh. Pokoknya pas posisi di Indramayu aku semuanya tuh turun, aku kan gak tahu apa-apa kan. Terus kata si kakak yang samping aku, turun Neng turun, sekarang kita makan dulu, waktunya makan. Oh emang kita dapat makan ya kak? Iya dapat. Oh makanlah, aku makan malam di situ. Lumayan sih, worth it lah dengan harga yang seharusnya. Nanti aku ceritain seharusnya berapa. Aku dapat telur, dapat kerupuk, dapat sayur. Udah sih itu aja sih. Nah, habis gitu naik lagi. Ketika penumpang udah pada turun, udah banyak yang turun, dan sisanya tuh berapa orang lagi ya? Berapa orang lagi gitu? 4 orang gitu mau berapa? Dan sisanya udah sedikit. Karena kan di situ posisinya aku, oh iya aku belum nyeritain waktu. Aku berangkat tuh zuhur. Nyampe di Jogja tuh pagi jam 7. Udah setengah 7-an, jam 6-an lah. Jam 6-an udah gak ada penumpang. Si bapakannya ke depan lah. Neng kamu ke Kediri emang kamu kemarin bayar berapa? 330. 330 yang benar? Iya, sampai ke Kediri itu ongkosnya. Iya, lah kok bapak nanya ke saya juga, harusnya bapak udah tahu lah berapa harganya. Enggak Neng, berarti kamu fix kena tipu. Nggak tipu sih, kena calo, kata si bapak gitu. Calo? Emang apa pak? Oh, iya kamu tuh harusnya ke loketnya langsung, katanya gitu.
Emang kenapa? Ya kalau misalnya ke loketnya langsung kamu bisa dapat harga normal. Emang normalnya harganya berapa? Terus kata si bapak 150. 150, oh my god, kata aku. Tapi kan aku ke Kediri pak, wajar lah mungkin 330 dari Jogja ke Kediri kan mahal mungkin, kata aku gitu. Aku berusaha positif ya. Terus kata si bapak, enggak lah, dari Jogja ke Kediri aja nggak terlalu jauh, cuman ongkosnya paling 40.000, kata si bapak. Oh gitu pak? Iya, kata si bapak. Ya Allah. Tapi di situ karena aku udah pusing pak, jadi aku ya bayar-bayar aja, dan aku nggak tahu harganya emang harusnya berapa. Oh ya udah nggak apa-apa, nanti tenang kok, nanti tetap bapak bayarin kok dari sini ke Kertosononya. Kok ke Kertosono sih pak? Kan saya ke Kediri. Nggak dari Jogja tuh nggak ada yang langsung ke Kediri neng, jadi kamu nanti harus ke Kertosono dulu, dari Kertosono baru kamu ke Kediri. Nanti di situ kamu tinggal bilang mau ke terminal, kalau enggak nanti kamu janjian sama yang travel kamu yang apa yang ngejemput kamu dari Parenya di mana. Oh gitu pak. Jadi aku sebenarnya harusnya bayarnya 200-an paling kan ya pak? Iya, seharusnya kamu bayar 200-an. Jadi si bapak calo itu dapat untung 130 lah, lumayan. Ya Allah pak. Terus kata si bapak, ya udah nggak apa-apa katanya gitu. Terus nggak lama pas aku sampai di Jogja, untungnya si bapaknya, karena si bapaknya baik, si bapaknya ngejajanin aku, ngasih aku makan deh. Terus kata si bapak gini, kasihan kamu kena udah mau kena calo, oh apa namanya, oh bayarnya gede banget lagi, jadi sekarang kamu makan dulu. Enggak ah bapak, enggak, karena kan itu masih pagi banget kan, udah nyampe di Jogja jam 7. Terus si bapak malah nawarin makan. Oh, enggak bapak, kata aku, nanti aja aku mau makannya gampang. Enggak apa-apa, bapak bayarin kok, tenang, kata si bapak gitu. Karena gak enak dibayarin, ya udah ya kata aku, ya udah aku makan sarapan lah di sana. Habis di situ aku selesai makan, terus aku langsung dioper ke bis lain. Bis apa ya, lupa namanya, Harapan Jaya gitu, apa gitu. Nah di situ barulah dari Harapan Jaya aku ke Kediri, dan dari Kertosono kan dari Jogja ke Kertosono tuh 40.000, tapi dibayarin kan aku udah. Jadi si bapak kenek yang dari Jakarta Jogja itu ngobrol sama si bapak yang nganterin aku ke Kertosono, bayar lah gitu intinya 40. Ya aku ngelihat nggak lama, si bapak itu bilang katanya, nanti kamu turun di Kertosono ya, nanti dari Kertosono kamu bayar lagi sendiri, tapi katanya gitu. Oh ya udah deh pak, nggak apa-apa, nggak mahal kok, paling 6.000. Ya udah ya nggak apa-apa, mama kasih banyak ya pak. Udahlah dari situ aku turun di Kertosono, aku nyampe ke Kediri. Habis di Kediri aku nungguin jemputan deh dari program aku. Dan aku kemarin di Pare itu di program Dominic English. Nah, mau lihat cerita aku selanjutnya di Pare, lihat di next video, oke? Dadah. Thank you, makasih banyak udah dengerin cerita aku. Mudah-mudahan kalian bisa apa ya namanya ya, tercerahkan bagi kalian-kalian yang ketinggalan kereta. Dan jangan ini sih, apa namanya, jangan lupa, kalian banyak banget sekarang tuh transportasi yang bisa kalian pakai gitu. Thank you very much. Bye bye.